Anak muda selalu kaya akan kreativitas dan inovasi. Lihatlah di bidang dunia usaha, ada banyak sekali anak muda yang berlomba-lomba membuat terobosan demi terobosan untuk membangun dan memperluas jangkauan pasar. Nah, hal ini pula yang dilakukan oleh pengusaha muda yang satu ini, di mana ia memanfaatkan jeans menjadi sarung dan sajadah yang trendy. Pemirsa, inilah People and Inspiration bersama Umar Saad. Jeans biasanya menjadi material busana untuk dijadikan celana, jaket, atau kemeja. Namun tidak di tangan Umar Saad. Anak muda yang satu ini justru menjadikan jeans sebagai bahan dasar sajadah dan sarung produksinya. Usaha ini memang tidak berlangsung mulus pada awalnya. Umar yang tak punya latar belakang fashion kerap kebingungan membentuk karakter model sajadah dan sarung yang bisa digemari masyarakat. Namun proses pun berlangsung seiring waktu. Sajadah dan sarung produksi Umar kini sudah mampu meraih pasar. Dan berkat usaha ini pula, Umar memperoleh penghargaan dari Kemenpora sebagai usahawan muda berprestasi 2015. Nah, ini dia orangnya, Mas Umar Saad. Apa kabar, Mas? Sehat, alhamdulillah. Waduh, gimana bisnis, lancar semuanya? Lancar, alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Jadi kan nih, orang biasanya jeans itu untuk dibikin celana, itu udah gitu, bikin kemeja, ya kan? Tapi Mas Umar ini bikin jeans justru jadi sajadah dan sarung. Iya, betul. Wah, itu bisa kepikiran gitu, gimana ceritanya tuh, Mas? Dulu nggak kepikiran buat sajadah jeans, sarung jeans. Waktu itu pengen usahanya tuh tahu gorengan. Tahu goreng? Tahu gorengan. Oh, terus? Karena saya Muslim, pemuda, nah biasanya kan jarang sholat. Nah, waktu itu saya sholat dulu, jarang. Nah, dari situ saya dapat ide, semacam ide. Oke. Nah, ini sajadah jeans. Target pasarnya adalah anak muda. Karena anak muda kan rata-rata miras, tawuran, dan lain-lain dah. Nah, untuk nggak sempat dulu ya? Enggak. Jeans ini untuk menarik anak muda rencananya. Ternyata kedepannya semua kalangan tertarik. Dan akhirnya dari sini Anda juga akhirnya mendapat penghargaan dari Kemenpora. Betul. Waktu itu usahawan muda berprestasi. Ya. Wah, gimana ceritanya? Jadi ceritanya saya buat usaha ini nekat dengan modal 6 juta. Waktu itu saya googling, ternyata sajadah jenis itu nggak ada, belum ada yang buat. Besoknya saya nekat ke pasar. Saya nekat beli bahan, modalnya 6 juta, saya habis 4 juta. Nah, dari situ kita mulai trial dan error. Dari situ mulai terlihat saat saya memasarkan lewat gerobak nasi uduk. Gerobak nasi uduk? Jual sajadah di atas gerobak nasi uduk. Jadi teman saya jualan nasi uduk, pagi-pagi saya titipin, namanya Lukman. Lukman, nitip sajadah jeans ya di gerobak lu. Terus gimana dia? Oh, boleh, besok pagi. Ya udah, besok paginya saya bawa 4, itu digantungin. Ada fotonya, ini fotonya. Oh, ini ya? Iya. Yang nasi uduk itu? Ini nasi uduk dan lontong sayur. Ini sajadah saya ada di atas kerupuknya. Ada di situ? Ini 1 tahun lebih. Dari situ memang nggak laku. Nah, tapi dari omongan pembeli lontong sayur itu nanya, ini apa, Mas? Ini sajadah jeans. Oh iya, boleh dilihat, boleh dibuka. Nggak jadi beli. Cuman dia cerita ke temennya. Dari temennya itu terjadi penjualan. Dari mulut ke mulut ya? Dari mulut ke mulut. Terus selain sini saya nitipin di warung kelontong. Mas nitip sajadah. Kata abangnya, oh iya nggak apa-apa titipin. Nah, itu nggak laku juga. Nah, yang beli, yang punya warung, mungkin dia kasihan. Gara-gara kasihan juga kan ya? Nah, dari situ kita mulai dilihat orang, diajak pameran. Sampai diajak lomba, diajak seminar. Sampai sekarang berhasil memenangkan juara 1 Kemenpora. Wirausaha Muda Berprestasi Nasional. Waktu itu pas yang menang di Kemenpora itu karena menawarkan diri atau ada yang nunjuk, ada yang memperkenalkan Umar ini? Memang kita dikenalin sama orang dinas olahraga dan muda. Mulai dilirik, dilihat usahanya, ternyata berpotensi. Saya dapat bantuan waktu itu 5.500.000. Di bulan ke-6. Nah, dari situ ada semacam nafas baru. Nah, itu saya lebih semangat. Ternyata ada perhatian dari pemerintah. Nah, mulai dari situ
dilihat lagi perkembangannya, ternyata saya diwakilkan untuk DKI Jakarta. Inilah ya. Nah ini hadir, ini dia pialanya. Wih. Jadi saya mewakili DKI Jakarta tingkat nasional untuk wirausaha muda berprestasi bidang perdagangan dan jasa. Wih, juara satu men, juara satu, jangan salah. Keren, inovatif ya. Iya, Ini dia. ya boleh. Polos, coba polos. Inovasinya di sini. Dia bertahap, jadi semacam petunjuk logis. Nah ininya nih, ini saya dapetin waktu saya lihat di baju koko saya ada semacam pita. Iya. Nah, sepertinya ini bagus untuk sajadah. Nah, terus saya cari di pasar, ternyata ada, saya dapetin ini. Oke. Keliling dulu, ini belum ada. Oke. Nah dari situ saya jual, ternyata belum laku juga. Nah dari customer itu banyak masukan, Mas coba dikasih busa, mungkin dikasih batik juga, pakai kompas. Nah, akhirnya saya coba cari semua dan akhirnya penyempurnaannya di sini. Ada kompas, ada pita, ada busanya, dan ini batik, kita pakai batik. Tapi sebetulnya memang nggak, maksudnya lebih banyak nggak lakunya waktu itu ya. Iya, lebih betul. banyak nggak lakunya, tapi yang hebatnya di sini Anda nggak menyerah. Nggak menyerah. Tapi sebetulnya saya pengen tahu nih, sebetulnya dari dulu kepikiran nggak sih jadi bakal berwirausaha seperti apa tuh? Dulu pengen jadi pengusaha, cuman bingung, nggak tahu usaha apa. Bingung ya? Bingung, sangat bingung. Sambil kerja saya coba baca-baca majalah, baca-baca koran, cari internet, ide apa yang bagus, memang nggak ketemu. Tapi kalau boleh tahu dulunya itu backgroundnya apa kalau misalnya sekolahnya? Baik, sekolahnya kita STM, Oke. mesin perkakas itu. Ya, mesti. Mesin Terus? perkakas. Oh, dari sekolah itu Dari habis itu sekolah. langsung usaha atau gimana? Enggak, kita kerja langsung. Kerja di mana waktu itu? Waktu itu jadi kuli angkut ini, catering. Cuci piring, angkutin piring, sehari dapat 50.000. Sambil nyari kerjaan, ternyata saya melamar di minimarket. Minimarket Indonesia. Berapa lama kerja di situ? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dari situ saya belajar produk mana yang laku, bagaimana pelayanan, bagaimana menghitung omsetnya, bagaimana keuntungannya. Tapi nggak ada yang kebetulan ya? Nggak ada betul, mungkin itu. Ya, semua sudah diatur, sudah ada jalannya. Oke, dari situ berapa tahun kerjanya? 5 tahun. 5 tahun. Lalu? Terakhir kepala toko. Akhirnya saya resign. Kenapa resign? Apa ya? Mungkin udah nggak kuat. Oh, udah mentok kali ya? Mentok, istilahnya karirnya mentok. Iya. Saya coba nyari pekerjaan baru. Waktu itu usia berapa waktu itu, Mas? Di apa tuh? Yang pas selesai memutuskan untuk keluar dari 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun saya resign, cari kerjaan yang lain. Ternyata pekerjaan lain itu turun gajinya. Turun. Oh iya. Akhirnya saya mikir saya harus usaha. Terus dapat modal usaha waktu itu dari mana? Modal itu dari jam sostek ya. Oh, jam sostek. Oke. Nah, selesai 5 tahun itu kita dapat jam sostek itu senilai 12 juta. 12 juta. Ya. 12 Semuanya juta dibikin usaha? Enggak, 12 juta itu saya agak foya-foya sedikit. Oh, foya-foya pemirsa. Ada foya-foya juga. Anak Saya pikir muda. rajin banget dia sholat segala. Oh, nggak ada foya-foya. Ada anak Oke, muda baik. namanya kan masih jalan-jalan, traktir temen, Oh, iya, makan, beli gadget. Pas 6 juta itu saya baru sadar, wah Iya. ini 6 juta buat apa lagi? Usia udah mentok. Oh, oke. Nah, terus titel gelar-gelar nggak ada kan. Ini 6 juta harus saya usaha. Harus berdagang, saya harus mandiri. Akhirnya saya nyari ide usaha, akhirnya tahu bulat. Tahu Udah bulat. mantap yang tadi itu ya. tahu bulat. Nah, ternyata beda rencana dan beda hasilnya. Wow, luar biasa kisah dari Umar Saad. Dan sesaat lagi kita masih akan ngobrol lagi sama Umar Saad, dan kita masih akan lihat nanti ada juga sarung ya, sarung Sarung, dari yes. jeans. Dan kemana-mana tetap di People and Inspiration.